Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bulan ini memasuki bulan Rabiul Awal. Syekh Mursyid dalam kitab Fadhailus Suhur, huruf pertama dari Rabiul Awal di sini menyebutkan adalah huruf Ra. Adapun huruf Ra pada bulan ini ialah bermakna Rabithah. Rabithah ialah semakna dengan kata wasilah atau perantara atau wasitoh mediator. Lafadznya berbeda namun maknanya sama. Dalam ilmu bahasa hal ini dinamakan dengan istiraq. Syekh Mursyid menyampaikan warabitatu hiya ibaratun an hifdis salik surata sayhi fi mudrikihi au fi qalbi. Robitoh ialah suatu istilah yang mengabarkan proses mengingat seorang salik kepada guru mursyidnya di dalam ingatannya atau di dalam hatinya. Ia menginternalisasikan sosok guru ke dalam kepribadian dirinya. Apabila robitoh telah berhasil mendominasi seorang salik, maka ia dapat melihat sosok gurunya pada segala sesuatu di segala keadaan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ahli tasawuf menyebut ini dengan fana fi syekh. Jadi metode robitoh merupakan metode yang paling efektif dan merupakan sumber munculnya berbagai keajaiban dan keanehan. Maka zikir saja tanpa robitoh dan tanpa fana fi syekh tidak akan mencapai tujuan kepada Allah. Adapun robito saja disertai dengan menjaga adab kepada guru dan bersuhbah, maka hal ini sudah cukup memperoleh koneksi ketersambungan batin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita berobitoh kepada Syekh Mursyid agar jalan kita kepada Allah, jalan menuju Allah, lulus dan lancar. Tanpa robitoh ke Syekh Mursyidnya, maka kita tidak bisa menemui jalan yang terbaik untuk menuju Allah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzikrul anbiya'i minal ibadah wa dzikru solihina kafaratu wa dzikrul mauti sodako wa dzikrul qabri yuqarribukum." Sebagian daripada ibadah, mengingat orang-orang soleh merupakan penghapus dosa, mengingat mati merupakan sedekah, mengingat kubur akan mendekatkanmu kepada surga. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, jadi robitoh bukan semata-mata kita melihat foto dan kita ingat kepada syekh kita, kita ingat kepada mursyid kita. Kita melihat foto Syekh Mursyid, lalu kita ingat kepada Syekh Mursyid kita.
Makna sebenarnya Robitoh yang dimaksud di sini adalah kita dengan mengamalkan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Syekh Mursyid, menjalankan apa yang dicontohkan oleh Syekh Mursyid, itulah bagian dari Robitoh yang lebih sebenar-benar. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, untuk menguatkan Robitoh, kita menguatkan suhbah, sering suhbah kepada Syekh Mursyid. Lalu kenapa kita bersuhbah atau sohbah kepada Syekh Mursyid? Harus ke sirna rasa. Di sini bisa dikatakan, dengan datang ke sirna rasa, hakikatnya kita telah menerima nikmat paling agung. Karena seorang telah mendapatkan ilham atau irodat belajar zikir, maka dia tidak akan pernah berjumpa kematian sampai ia mendapatkan talqin zikir. Dan tidak ada nikmat Allah yang paling agung dari dianugerahinya seorang ilham untuk belajar zikir. Wa ma an'amallah nikmatan a'dhamu min azubi mahu dzikahu. Mendapatkan ilham mau saja sudah merupakan nikmat. Mendapatkan ilham untuk mau saja itu sudah merupakan nikmat yang paling agung. Apalagi telah mendapatkan talqin dzikir lalu mengamalkan. Semua ikhwan yang datang ke pesantren Sirna Rasa dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai profesi dan status, semuanya atas kehendak Allah dan tidak diundang pangersa abah. Yang dikehendaki pulang ke Sirna Rasa harus bersyukur karena sedang ketiban rezeki besar, mendapatkan limpahan barokah karomah dari Allah, mendapatkan limpahan barokah karomah yang Allah berikan ke Syekh Mursyid Abah Aos. Bahkan mereka yang datang dari luar negeri dan dari pelosok Indonesia yang sangat jauh, misalnya Aceh, Papua, yang bagi kita di sini itu sangat terasa jauh, bagi mereka terasa sangat dekat karena kebutuhan tersebut di atas. Sebaliknya, banyak juga orang yang dekat, misalnya wilayah seputaran kota Panjalu atau wilayah Panjalu, akan merasa jauh akibat tidak ada kebutuhan terhadap barokah tadi. Kenapa bisa demikian? Hal-hal demikian sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sejak ada zaman nabi-nabi sebelumnya, di mana ajaran Islam menyebar ke berbagai pelosok di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi pamannya sendiri tidak mau mengikutinya. Bahkan sampai waktu kematiannya, Nabi Muhammad SAW tidak berhak memberikan hidayah. Sebagaimana ditegaskan Allah. Firman Allah menyebutkan, sesungguhnya kamu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Jadi beruntunglah orang yang dikehendaki Allah.
sehingga kita bisa pulang ke sirna rasa dan menemui pangersa Abah. Mengapa mesti datang ke sini dan mengapa harus ke pangersa Abah? Padahal banyak kiai atau banyak pimpinan pondok yang memiliki pondok pesantren yang begitu besar, yang begitu terkenal. Itulah keunikannya. Banyak orang yang sekarang merasa sok tahu, padahal kita sangat membutuhkan petunjuk dan orang yang menunjukkannya. Tentunya orang yang menunjukkan adalah orang yang sudah tahu. Itulah pentingnya seorang petunjuk jalan pulang ke hadirat Allah yang disebut dengan guru mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apa keuntungannya kita di saat kita telah datang ke sirna rasa? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Harta warisan yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah, di dalamnya ada nasihat, penyembuh, petunjuk, dan kasih sayang. 4 warisan tersebut akan didapat dengan cara meminta hak talqin dzikir. Dengan didapatkannya warisan tersebut melalui proses talqin dzikir, kita otomatis akan didapatkan langsung 3 surga, yaitu surga ma'wa atau surga raga, surga naim atau surga nyawa, surga firdaus atau surga rasa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, walaupun demikian, pangersa Abah Awas senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya sebagai muridnya, bahwa aktivitas ibadah apapun jangan sampai terhalang oleh surga. Harus bablas terus sampai kehadirat Allah Ta'ala. Kalau ibadah mau ke surga, belum tentu sampai kepada Allah. Tetapi kalau ibadah ingin Allah, pasti lewat surga. Dalam sebuah kesempatan pangersa Abah Aus pun menegaskan, surga adalah ghanimah atau harta rapasan bagi orang-orang yang berzikir. Karena tujuan para berzikir ialah yang punya surga, yaitu hadirat Allah Ta'ala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam ke dalam Islam secara sempurna, secara keseluruhan, secara kafah. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata. Kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, secara sempurna.
bagaimana masuk Islam secara sempurna, yaitu melalui pintu talqin dzikir. Kenapa kita menghadapi kenyataan bahwa masih sedikit orang yang mau menerima talqin dzikir? Karena sudah jelas disampaikan di sini. Allah bersabda, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata. Pastinya setan atau kelompoknya akan menghalang-halangi kita untuk mendapatkan jalan mudah agar menerima talqin dzikir. Makanya sepatutnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsri min badil mu'minin, karena kita termasuk golongan orang-orang yang Allah kehendaki. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, seyogyanya siapapun yang mendengarkan kalimat la ilaha illallah, itu pastinya akan bergetar hatinya. Dan pastinya akan semakin kuat imannya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsri ibadil mu'minin. Dari Kota Selawi Tegal, saya menyampaikan tugas hikmat ilmiah pada pagi hari ini. Semoga menjadikan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qadir Syaibul Masul radhiyallahu an qadasa wa syirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.